Jauh sebelum saya mengetahui tentang ilmu Law of Attraction ya, ilmu penciptaan, ilmu pikiran, apalagi ilmu sabda, saya pada kira-kira tahun 2000 berapa ya? 2015 kalau nggak salah ya. 2015. Saya berserta kawan itu sedang membuat produksi snack ya, bikin produksi snack keripik singkong. Dan waktu itu saya setiap hari itu menghasilkan berapa? 35.000 rupiah. Sehari itu 35.000 rupiah. Nah, pada saat itu saya sedang nyangkruk atau sedang ngopi sama teman saya di sela-sela kita produksi. Itu kita ngopi sebentar pas istirahat gitu ya. Kita ngobrol-ngobrol. Teman saya ini bilang, Kang, kita nanti akan menguasai dunia. Dunia akan di bawah telapak kaki kita gitu. Pada saat itu saya juga nggak merasa omongan itu sebagai omong besar. Entah kenapa pada saat itu saya juga itu ya biasa aja gitu loh. Mungkin apakah karena saya mengetahui skill dari teman saya ini meskipun juga masih miskin pada waktu itu. Terus saya juga ngomong, iya Kang gitu. Dunia ada di dalam dunia ada dalam genggaman saya. Saya bilang atau dalam genggaman kita. Dan saya ngomong seperti itu juga dia tidak merasa aneh gitu loh. Tidak merasa aneh, tidak merasa berlebihan, tidak merasa bahwa itu sesuatu yang besar gitu loh. Dan ternyata kemudian pada kurun selanjutnya ya, tapi pada saat itu saya sudah membaca buku Law of Attraction ya. Buku The Secret itu saya sudah baca lewat Quantum Ikhlas ya. Saya sudah baca itu ya. Seingat saya sama buku Robert T. Kiyosaki itu sudah saya baca. Karena ketemu sama teman saya itu saya posisinya saya sudah baca buku itu. Berarti saya sudah kenal, sudah praktek tapi masih acak-adul itu. Nah, kemudian pada kesempatan selanjutnya saya juga ketemu dengan berbagai macam teknik, berbagai macam keilmuan ya sampai saat ini. Saya ketemu dengan yang disebut dengan kekuatan sabda, kekuatan pikiran, ilmu pikiran dan sebagainya yang saya buka kelasnya itu. Dan ketika saya ingat itu ternyata memang ada kemungkinan ya, bahkan bukan hanya kemungkinan ya, sepertinya itu pasti terjadi gitu loh ya. Entah dalam skala apa saya nggak tahu ya, entah dalam skala apa kita menggenggam dunia ada dalam genggaman saya ini, dalam koridor apa gitu. Apakah kekuasaan, apakah dalam bidang keuangan atau dalam bidang spiritual atau apa ya. Saya juga pada saat itu cuman ngomongnya seperti itu. Ya. Jadi memang apa yang kita katakan itu sebetulnya memang, dan saya sendiri sudah banyak membuktikan semua yang saya katakan dulu ya. Padahal ngawur itu ya sudah 80-70%, 80% itu sudah terwujud sebetulnya, sudah terwujud. Jadi saya itu sebetulnya juga sedikit banyak itu apa yang saya katakan, apa yang menjadi tujuan saya itu memang saya malah yakin semua yang saya inginkan dalam hidup ini tuh terwujud gitu. Dulu padahal saya belum tahu ilmu sabda. Tapi saya tetap punya keyakinan itu meskipun saya juga banyak kegagalan, tapi saya bara api, semangat, keyakinan itu masih ada gitu loh, meskipun ya banyak kegagalan itu. Nah, anehnya di situ. Saya memiliki sebuah, kalau menurut
Nah, saya menurut Romo Kiai Haji Abdul Latif Majid, pengasuh Perjuangan Wahidiyah, itu katanya seorang yang sukses itu pasti memiliki yang disebut dengan hiro. Hiro itu adalah sebuah getaran emosi yang bersifat kekuatan untuk meyakini sesuatu gitu loh. Dia punya apinya ibaratnya. Dan kekuatan itu tidak bisa digoyahkan dengan kegagalan apapun. Dan ternyata saya juga benar gitu loh. Ya, saya sudah digoncang banyak sekali permasalahan, tapi ya seperti tujuan itu tidak padam gitu. Nah, menurut beliau itu disebut hero istilahnya ya. Semangat juang, atau kalau ibarat motor ya, saya masih ingat tuh beliau bicara, beliau dawuh itu kan. Kalau ibarat motor itu katanya seperti RPM. RPM-nya tinggi. Itu ya pasti motornya besar, dan dia motor-motor yang cepat gitu, larinya cepat seperti itu. Ya. Oke, itu aja dari saya ya, teman-teman ya. Terima kasih.